Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat, saya ulang lagi. Yang sudah menjawab dengan suara lantang, saya doakan semoga semuanya beserta keluarga masuk surga. Tapi yang suaranya pelan dan belum jawab, saya belum doakan. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru saya dengar suara-suara penghuni surga semua ini. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srah li sadri. Wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan hidup yang telah dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita selama ini. Dan atas dasar kesyukuran itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin mengajak kita semua, mari bersama-sama mengucapkan kalimat yang pendek namun padat makna, yakni hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah karena memang Allah tempat satu-satunya yang paling tepat untuk menerima segala pujian dan sanjungan dari segenap hambanya, terutama yang bernama manusia kita-kita ini. Salawat dan salam takzim tak lupa pula kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan salawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, didengar oleh Rasulullah. Beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan yang paling akhir kita inginkan adalah di yaumil akhir nanti, ketika tidak ada lagi pertolongan dari nabi manapun, insya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, dan sebaliknya beliau sangat mencintai terutama kita yang hidup di akhir zaman, hidup tidak sezaman dengan beliau, tapi senantiasa bersalawat. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada orang bertanya, orang Islam kok ibadahnya tidak ada habis-habisnya? Selama 11 bulan 5 kali sehari sholat. Kemudian datang lagi bulan yang ke-12. Dikala bulan itu, bulan Ramadan adalah dari namanya itu panas. Dibebankan lagi dengan ibadah-ibadah puasa. Ditambah lagi sholat-sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Menurut pandangan sepintas memang begitu. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sebelum kita melanglang buana sampai ke dunia ini, kita sebenarnya telah mengakui akan eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, Alastu birabbikum. Allah bertanya, siapakah gerangan Tuhanmu? Maka secara spontan
Kita spontan karena pada saat itu kita sangat dekat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjawab bala syahidna. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Syahidna sama akar katanya dengan syahadat, dan itu adalah syahadat awal yang telah kita ucapkan sebelum kita lahir di dunia ini. Oleh sebab itu bolehlah dikatakan setiap arwah pada saat itu dia sudah mengaku berislam. Apakah dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau kepercayaan apapun dia pernah mengakui syahadat, berarti dia adalah Muslim sama dengan kita. Apakah mereka yang dulu pernah hidup di dunia, kita yang sekarang ini dan insya Allah yang akan datang menggantikan kita, semua kita telah mengucapkan ikrar syahadat itu. Atas dasar ikrar syahadat itu sebenarnya kita juga membuat perjanjian yang namanya perjanjian primordial antara seluruh arwah pada saat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah buat perjanjian itu bahwa ketika di dunia ini kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan syariat, dan syariat itu kemudian Nabi kita yang sangat kita cintai itu membawa risalah itu dan telah menyampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita sampai kapanpun menjadi pengikutnya yang setia. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan sifat kasih sayangnya Allah menyuruh kita sholat. Sholat suatu pekerjaan yang ketika diperintahkan untuk kita laksanakan, Rasulullah dipanggil. Perintah sholat berada bukan di bumi seperti perintah-perintah yang lain, tapi Allah memanggil hambanya yang paling dicintai itu Rasulullah untuk menyampaikan. Kadang kita menganggap sholat itu kewajiban yang sangat memberatkan kita. Padahal itu secara hakikat Allah dengan sifat kasih dan sayangnya memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin dekat dengan Allah, apakah dalam keadaan suka duka, dalam gembira dan sebagainya, harus dekat dengan Allah. Sering berkomunikasi dengan Allah, maka semakin berkomunikasi, insya Allah semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang mendengar keluhan, rintihan dari hamba-hambanya, itu Allah paling sayang. Allah memberikan cobaan kepada hamba, semakin banyak derita yang diderita oleh seseorang hambanya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam puasa satu pekerjaan perintah Allah yang sebenarnya kita juga meniru akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa tidak makan dan tidak minum, itu sesungguhnya meniru perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mustahil baginya untuk makan dan minum. Jangankan siang, malam, sepanjang hari tidak pernah Allah. Makanya Allah bilang, puasa itu bagiku, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hanya saya saja yang akan membalasnya. Ini luar biasa. Kalau perintah-perintah yang lain, Allah tidak langsung membalas. Balasannya lewat yang lain. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perbuatan yang kecil sebesar zarah dan itu bernilai keburukan akan dibalas dengan keburukan. Apalagi kebaikan dibalas 10 kali ganjarannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang penting di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita, yaitu di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat yang saya maksudkan bukan zakat mal, tapi zakat fitrah.
Ini kadang fitrah saja tidak apa-apa. Padahal zakat fitrah itu adalah seolah-olah rekomendasi bahwa orang ini sudah melaksanakan sholat, dia dengan kesucian diri lewat puasa. Jadi puasa itu kan kita bakar semua dosa, bakar semua kesalahan-kesalahan yang ada dalam tubuh kita, sehingga ketika berakhir puasa kita dan dengan membayar zakat fitrah, insya Allah kita kembali dalam keadaan fitri. Artinya sehingga hari raya pada saat itu namanya hari raya Idul Fitri. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah, luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Agama lurus itu apa? Allah meneruskan firman-Nya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrahnya Allah, Allah menjadikan kita dengan fitrahnya itu. Artinya kalau dulu kita dari alam arwah ke alam rahim dan sampai ke dunia dalam keadaan murni, fitrah, maka Allah sangat senang kalau di dunia ini lewat ibadah-ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan suci, bersih, dan insya Allah kita akan ditinggikan derajat. Kalau kita suci, bersih, dan ditinggikan derajat kita, maka kembali ke sana tidak ada halangan apapun yang merintangi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersyahadat sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kita sudah pegang kunci surga, kita sudah pegang. Tetapi tidak segampang itu. Semua umat Islam yang pernah bersyahadat pasti akan masuk surga. Tetapi di antara kita kalau dosanya bulan puasa tidak bisa dibakar, disucikan di dunia, nah dibakar dulu. Transit sebentar baru ambil kunci masuk lagi. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah kesempatan yang baik. Marilah salat yang khusyuk dengan tidak mempertimbangkan hal-hal lain. La ilaha illallah, la maqsuda bihaqqihi illallah. Tidak ada maksud yang lain kecuali tujuan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah semata. Mari fokuskan perhatian kita untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan akhir puasa ini adalah akhir penyucian diri dari kita semua. Kita kembali ke dalam fitrah, dan insya Allah apabila kita keluar dari bumi ini, Allah secara gampang menerima kita bersatu kembali dengan Zat-Nya yang maha suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.